Kericuhan mewarnai pengajian akbar yang menghadirkan Rizik Syihab di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Rabu malam. Dua kelompok massa yang pro dan kontra dengan kehadiran Rizik untuk mengisi ceramah terlibat bentrok fisik hingga menyebabkan 10 orang terluka. Salah satu korban diketahui merupakan anggota polisi yang terkena lemparan benda keras. Ya, ada 9 pasien, 8 rawat jalan, satunya rawat inap. 8 luka-luka ringan, kalau yang satu ini cedera kepala berat, lebih banyak luka mungkin karena benda tumpul di kepalanya. Saya mau tanya, lihat di sini Kiai, Habib, Kapolres, Dandim, Bupati bersatu. Bagus tidak? Bagus tidak? Indah tidak? Siap untuk menjaga ketenangan? Siap menjaga kedamaian? Siap untuk tetap ngaji? Kuasa hukum Rizik Syihab, Ajis Yanuar, mengonfirmasi bentrok yang terjadi saat ceramah di Pemalang, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi saat rombongan Rizik memasuki lokasi tablik akbar Rabu malam. Sementara Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan kasus ini masih didalami, sehingga penyebab awal terjadinya bentrok belum bisa disimpulkan. Betul. Takbir. Yang depan duduk, yang depan duduk. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno Anyus melaporkan. Kericuan mewarnai aksi unjuk rasa nelayan di alun-alun Parigi, Kabupaten Pangandaran. Massa membakar perahu dan merusak mobil pemadam kebakaran. Sementara petugas damkar harus menyelamatkan diri dari amukan massa. Massa juga merobohkan pagar kantor bupati setelah pendemo tidak berhasil bertemu dengan Bupati Pangandaran. Massa yang mengatasnamakan Forum Benih Baby Lobster mendesak agar Pemda segera mengeluarkan surat keterangan asal benih-benih lobster. Mereka menyesalkan karena daerah lain sudah mengeluarkan SKAB. Sekda Kabupaten Pangandaran akhirnya menemui massa. Sementara Kapolres Pangandaran yang turun langsung ke lokasi menjamin pengawalan proses mediasi agar tetap berjalan damai. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Viral di media sosial, ormas terlibat cekcok dengan pegawai finance di Surabaya, Jawa Timur, lalu membawa pegawai finance keluar gedung dengan dipiting oleh salah satu ormas, lalu dibawa keluar dan naik mobil. Dalam video, petugas keamanan hanya bisa diam tanpa melakukan pencegahan terhadap penyanderaan itu. Saat ini kelima orang ormas telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka. Dalam penyekapan tersebut, ungkap Kasat Reskrim ada unsur ancaman dan intimidasi yang dilakukan kepada korban agar segera mengeluarkan kendaraan truk yang telah dilakukan penarikan karena menunggak cicilan. Peristiwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan di dalam mobil yang bersangkutan telah baik melakukan ancaman kekerasan terhadap korban. Atas kejadian tersebut 5 pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 5 tersangka terancam hukuman di atas 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Bukan di sini, bukan di lapangan. Kan sudah, masih ada upaya hukum ini. Upaya hukumnya, gugatannya sudah. Ya sidang artinya nggak boleh dieksekusi. Nanti dieksekusi ketika sidang setelah dilakukan. Proses eksekusi lahan sekolah PAUD dan satu rumah di Jalan Raden Patah, Kota Bengkulu berlangsung ricuh. Keluarga termohon sempat menghalang-halangi proses eksekusi hingga terjadi adu mulut dengan jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu. Saat adu mulut berlangsung, tiba-tiba bangunan rumah yang menjadi salah satu objek eksekusi sengaja dibakar oleh keluarga termohon eksekusi. Api yang tiba-tiba membesar membuat panik puluhan polisi serta warga. Api dengan cepat membesar membuat seluruh bangunan yang terbuat dari bahan semi permanen ludes terbakar. Tak lama berselang, pihak kepolisian dari Polresta Bengkulu langsung mengamankan pihak keluarga termohon yang melakukan aksi pembakaran.
Rekan-rekan kita tadi melihat sendiri, kita semua lagi fokus menengahi debat antara pengacaranya PAU dengan teman-teman Panitra. Ya, ternyata bangunan sebelah terbakar. Kami sebarkan teman-teman intel untuk berbagai apa penyebab jadi kebakaran ini. Ternyata ada unsur kesengajaan. Meski sempat terhambat akibat kebakaran yang terjadi, Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu tetap melakukan eksekusi dengan merobohkan bangunan. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. ...130 bangunan dan lapak PKL yang berada di Jalan Pasar Cisarua Puncak Bogor, Jawa Barat satu persatu dibongkar petugas. Pembongkaran dilakukan karena lapak dianggap mengganggu saluran air dan berdiri di atas tanah milik pemerintah. Para pedagang kaget dan sibuk mengamankan dagangannya. Bahkan beberapa di antaranya hanya bisa pasrah, lapaknya dibongkar paksa. Petugas telah mengirimkan 3 kali surat peringatan, namun diacuhkan oleh para pedagang. Di hari ini bangunan yang kita bongkar kurang lebih yang mandiri itu kurang lebih ada 40, yang sisanya dibongkar sama kita. Dan harapannya tentunya setelah dilakukan penataan ini masyarakat nyaman lah. Penataan lapak liar akan terus dilakukan petugas untuk mencegah banjir pada musim hujan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran dan kabur-kaburan mewarnai razia preman dan penyandang kesejahteraan sosial di Jakarta Timur. Seorang Pak Ogah meloloskan diri dengan cara membuka bajunya. Tanpa mengenakan baju, Pak Ogah ini lari kencang menghindari petugas. Pak Ogah lainnya yang coba dikejar petugas juga melarikan diri. Beruntung ada sejumlah pelajar yang lewat hingga membantu menangkap di tengah jalan yang macet. Seorang remaja manusia silver juga lari kocar-kacir hingga nekat menyeberang kali hindari kejaran petugas. Ia pun lolos dari kejaran usai berlari kencang. Pengamen lansia yang membawa gitar juga tak luput dari razia. Melihat petugas datang, ia lari kencang hingga sempat terjatuh bersama petugas yang menangkap. Pelariannya pun terhenti di sebuah gang. Menurut petugas Satpol PP, razia PMKS dengan sasaran pengatur lalin liar atau Pak Ogah setelah adanya dugaan aksi sabotase box lampu lalu lintas di kawasan Cawang. Selain mengincar pengamen dan Pak Ogah, petugas juga mengamankan sejumlah preman di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Razia preman menyusul adanya laporan pemalakan yang terjadi di lampu merah Pulau Mas. 2 preman bertato dan 4 orang Pak Ogah yang terjaring razia kali ini langsung dibawa ke kantor Kecamatan Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Suasana mencekam terjadi di Lapas Kelas 2A Bojonegoro Rabu malam. Sejumlah personil gabungan dari Polres dan Brimob bersenjata api lengkap melakukan penjagaan ketat di lapas tempat. Penjagaan dilakukan menyusul laporan insiden awal kericuan yang terjadi di dalam lapas sekitar pukul 5 sore. Kericuan dipicu saat petugas Lapas Bojonegoro menggelar razia setelah sebelumnya melakukan penyelidikan mendalam di dalam blok hunian warga binaan. Petugas menemukan narkotika jenis sabu dan pil Inex yang berada di plafon blok hunian. Saat barang terlarang tersebut hendak disita petugas, napi di dalam hunian blok A4 dan blok A5 memberontak dan melawan petugas. Petugas lapas meminta bantuan pengamanan pihak kepolisian dan kemudian diterjunkan personil Brimob untuk mengamankan situasi. Petugas menemukan sabu seberat 364 gram dan pil Inex sebanyak 199 butir. Rekan tugas pengamanan, kita melaksanakan operasi mendapatkan barang terlarang tersebut. Nah, itu kemudian
saat kita ambil mendapatkan perlawanan. Selain itu, pihak kepolisian juga mengamankan 5 terduga pelaku yang terlibat dalam kepemilikan barang haram tersebut. 12 napi lainnya yang terlibat dalam kerusuhan langsung dipindahkan ke Lapas Lamongan. Dugaan sementara barang terlarang berupa narkotika jenis sabu dan pil Inex bisa masuk ke dalam lapas berasal dari lemparan luar pagar. Kericuhan dan aksi saling pukul antara warga dengan peserta karnaval terjadi saat perayaan bersih desa Kelurahan Mukiorejo, Sukun, Kota Malang. Terlihat seorang warga memprotes kehadiran sound horeg karena sangat mengganggu. Merasa tidak terima, peserta sound horeg pun mengeroyok warga tersebut. Pemerintah Kota Malang sangat menyesalkan kejadian ini. Pemkot Malang pun masih menunggu regulasi dari Pemprov Jatim terkait penggunaan sound horeg di Kota Malang. Kita larang, kemarin sudah saya sampaikan. Tentunya aturan terkait horeg di Kota Malang kan sudah jelas. Ya, nanti kita akan detilkan lagi, kita akan tegaskan lagi. Sementara itu menurut pelaku budaya setempat, saat ini penggunaan sound horeg sudah tidak sesuai peruntukannya. Ternyata sound horeg itu penggunaannya sudah melenceng dari kegiatan-kegiatan yang semestinya. Bahwa semua kegiatan itu butuh sound. Tapi sound itu punya batas, baik menimbulkan polusi suara, ya, kebisingan dan lain sebagainya. Sudah seharusnya kesenian dan hiburan sound horeg bisa memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, bukan malah mengganggu ketertiban. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian kabel penerangan jalan yang nekat beraksi di tengah keramaian lalu lintas saat siang hari. Para pelaku jumlah 5 orang terlihat menggali congkel paving blok pinggir jalan Jampea, Koja, Jakarta Utara. Polisi yang langsung bergerak cepat dan menangkap 5 orang pelaku berinisial FA 29 tahun, IS 28 tahun, MY 34 tahun, AF 36 tahun, dan JA 21 tahun di kawasan Koja, Jakarta Utara. Sejumlah barang bukti kabel bawah tanah berukuran besar yang sudah dipotong turut disita petugas. Pencurian kabel dari penerangan jalan umum. Pencurian itu dilakukan oleh 5 orang dan saat ini sudah berhasil kami tangkap. Saat ini sudah diproses di unit Jatanras Polres Metro Jakarta Utara. Akibat aksi para pelaku ini membuat jalan raya dari Koja menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sempat menjadi gelap karena matinya lampu penerangan jalan tersebut. Di Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Tim Opsna Satreskrim Polresta Padang meringkus 3 pelaku pencurian seng dari 3 lokasi berbeda di kawasan Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Mereka ditangkap setelah terbukti terlibat dalam aksi pencurian seng milik warga yang digunakan sebagai pagar pembatas lahan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit becak motor yang digunakan saat beraksi, serta barang bukti seng hasil curian yang telah sempat dijual kepada seorang penadah. Modusnya pelaku melakukan aksi pencurian dengan mengaku sebagai pemilik lahan yang sudah dibatasi dengan seng oleh korban. Dengan berpura-pura membuat sengketa, pelaku dan komplotannya mencuri seng pembatas lahan tersebut dan dijual ke penadah. Pencurian seng pagar pembatas sebanyak 4 kodi tanah yang dipagar oleh korban merupakan tanah pelaku. Dan setelah kita tanya kepada korban bahwa tanah itu tidak ada hubungannya dengan pelaku. Ketiga pelaku sudah menjalankan aksinya di 5 TKP di wilayah Kota Padang. Kini para pelaku yang rata-rata telah lanjut usia digandang ke Mapolresta Padang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Seorang pria pengendara motor mendatangi sebuah rumah di perumahan Jati Residen, Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat.
Setelah memantau situasi, pria itu kemudian membuka beton penutup tempat pompa. Pelaku sempat ditanya warga, namun ia berdalih akan memperbaiki mesin air. Saat kejadian, rumah dalam kondisi kosong ditinggal pemiliknya. Akhirnya dengan leluasa menggondol pompa air, kemudian melarikan diri. 13.50-an hampir. Tapi sempat ada warga yang melihat, Pak? Warga melihat, dikira itu tukang servis. Ngakunya tukang servis? Tukang servis. Ada warga yang sempat bertanya, Pak? Ada. Pak, boleh memang. Berbekal hasil rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Bojongsari. Warga berharap pelaku dapat segera ditangkap petugas karena aksinya dinilai sangat meresahkan. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky Anyus melaporkan. Seperti inilah suasana saat peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Tuban, Jawa Timur. Dihadiri Gubernur Jawa Timur dan Presiden Prabowo. Peluncuran koperasi sebagai program unggulan Presiden Prabowo itu berlangsung meriah. Namun 2 hari berselang, Koperasi Merah Putih tiba-tiba dibongkar. Tidak ada lagi spanduk yang terpasang. Papan nama koperasi bergambar foto Presiden Prabowo yang terpasang di pinggir jalan maupun di atas toko dibongkar dan diturunkan. Seluruh barang dagangan yang ada dalam toko dikeluarkan. Warga yang datang hendak berbelanja juga terpaksa pulang dengan tangan kosong. Mau belanja minyak. Minyak ya? Ya, minyak, sabun. Terus gimana, Bu? Kok balik langsung? Tutup katanya. Tutup katanya. Usai viral, penyebab pembongkaran Koperasi Merah Putih akhirnya terungkap. Hanya gara-gara kepala desa lupa menyebutkan nama PT Perekonomian Ponpes Sunan Derajat sebagai mitra penyuplai koperasi. Akibatnya, mitra tersebut menarik diri dan mengambil seluruh barang dari koperasi. Secara tiba-tiba kita dapat mic, terus terang saya ngomong seadanya. Saya betul-betul lupa untuk menyampaikan bahwa support kita adalah Pondok Pesantren Sunan Derajat. Kepala desa meminta maaf ke mitra Ponpes Sunan Derajat dan berharap kerjasama dapat diteruskan. Beban hidup makin berat, pemerintah tekan masyarakat dengan beragam pajak. Terbaru pemerintah bahkan berencana kenakan pajak pada amplop acara pernikahan. Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam membahas hal ini dalam rapat kerja dan dengar pendapat dengan Menteri BUMN dan Kepala Badan Pelaksana Pengelola Danantara kemarin di gedung DPR RI. Mufti menyoroti sejumlah sektor usaha masyarakat yang kini dimintai pajak, termasuk soal amplop acara pernikahan yang akan dikenai pajak oleh pemerintah. Para pekerja-pekerja digital kita, semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat, orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini tragis. Nah, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP ini pun mempertanyakan alasan pemerintah gencar kenai pajak untuk masyarakat. Apakah karena sumber utama penerimaan negara yang hilang karena dividen saat ini diberikan kepada Danantara dan negara malah kehilangan pemasukannya? Dan apakah masyarakat harus kembali dibebankan dengan sejumlah aturan baru yang dikenai pajak? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Transfer data jadi salah satu poin kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kesepakatan itu dibuat sebagai bagian dari perjanjian kerjasama dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Namun, hal itu menjadi sorotan lantaran berpotensi merugikan privasi masyarakat Indonesia melalui data pribadi. Meski demikian, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menjamin proses transfer data ke Amerika Serikat tidak dilakukan sembarangan. Saya besok akan berkoordinasi dulu dengan Menko Perekonomian. Saya belum tahu persisnya topiknya apa, tapi nanti besok tentu akan ada pernyataan dari Menko Perekonomian atau dari kami. Tapi kami harus koordinasi lebih dahulu.
Setali tiga uang, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan transfer data pribadi ke Amerika Serikat akan tetap dilakukan dalam koridor Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Menurut Hasan, data pribadi yang akan ditransfer hanya untuk keperluan perdagangan terhadap komoditas tertentu. Jadi ini semacam strategic trade management. Ya, kalau barang-barang tertentu dipertukarkan, misalnya bahan kimia, pertukaran barang-barang yang seperti itu, perlu keterbukaan data. Pertukaran data pribadi katanya gimana Pak? Apa itu? Pertukaran data pribadi dari kesepakatan tarif. Katanya data pribadi. Ya nanti itu sedang negosiasi masih jalan terus. Ya. Saat ini pemerintah mengklaim telah ada 12 perusahaan yang mendirikan data center di Indonesia. Pemerintah menjamin cross-border data pribadi tetap memperhatikan pelindungan data pribadi dan akan menjaga privasi tiap individu. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro menginformasi terkait penyitaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ari menjelaskan pihaknya telah menyita ijazah SMA dan sarjana Joko Widodo untuk diperiksa di laboratorium forensik dalam rangka penyidikan. Bahwa benar penyidik Subdit Kamnet di Treskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penyitaan terhadap ijazah S1 dan SMA untuk kepentingan pemeriksaan atau pengujian di laboratorium forensik dalam tahap penyidikan. Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya memeriksa Jokowi sebagai pelapor di Polresta Surakarta. Jokowi dicecar 45 pertanyaan. Jokowi juga mengaku menjawab seluruh pertanyaan penyidik termasuk sosok Kasmujo yang disebut dosen pembimbing Jokowi. Usai diperiksa, Jokowi menjelaskan ijazah SMA dan sarjananya disita polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. MNC Peduli bersama MNC Land kembali hadir untuk melaksanakan program Green School di SDN Babakan Kencana, Sukabumi, Jawa Barat. Kali ini MNC Land melalui Nursery Town Manajemen Kawasan Ekonomi Khusus KEK MNC Lido City dan Nursery MNC Center mendonasikan 550 tanaman hias untuk penghijauan di sekolah tersebut. Bersama para siswa, tim MNC Land dan MNC Peduli menanam ratusan tanaman hias untuk menata kembali tanaman di SDN Babakan Kencana. Dari Town Management kita memberikan bantuan tanaman hias berikut tenaga kerjanya untuk penataan kembali taman yang memang kurang bagus, jadi kita perindah lagi. Kemudian kebetulan SDN Negeri Babakan Kencana ini kan berada di sekitar wilayah KEK MNC Land Lido. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terutama kepada MNC Peduli dan MNC Land. Pada hari ini dari MNC mengadakan yaitu penataan taman. Ya, mudah-mudahan dengan penataan taman ini akan memberikan sekolah lebih baik lagi atau lebih indah lagi, rindang dan hijau. Para siswa juga diajarkan untuk memanfaatkan limbah botol plastik yang dapat digunakan sebagai pot tanaman untuk menanam pohon secara vertikal. Senang banget dong. Karena sekolah lebih indah dan lebih ke hijau, udaranya juga jadi lebih segar. Harapannya semoga teman-teman bisa menjaga lingkungannya. Melalui program Go Green, MNC Peduli dan MNC Land berharap anak-anak SD Negeri Babakan Kencana dapat lebih kreatif dalam berpikir, berinovasi, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Militer kerajaan Thailand dan Kamboja terlibat pertempuran di berbagai wilayah pada Kamis pagi waktu setempat.
Militer Thailand menyatakan sedikitnya 9 warga sipil tewas di 3 provinsi berbeda. 6 orang di Provinsi Sisaket, 2 orang di Provinsi Surin, dan 1 orang di Provinsi Ubon Ratchathani. Thailand mengklaim Kamboja melepaskan tembakan terlebih dahulu. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja menuduh Thailand sengaja mengerahkan pasukan dalam jumlah banyak, menggunakan senjata berat, dan melancarkan serangan udara guna menduduki wilayah Kamboja. Menurut pejabat militer Thailand, Surasan Kong Siring, pertempuran masih berlangsung di sepanjang perbatasan yang disengketakan. Angkatan Darat Kerajaan Thailand mengklaim mendengar suara pesawat tanpa awak Kamboja meski pesawat tersebut tak terdeteksi secara visual. Militer Thailand klaim 6 prajurit Kamboja bersenjata lengkap termasuk granat dan berpeluncur roket berjalan mendekati kawat berduri di depan pangkalan operasi Thailand. Kemudian Kamboja melepaskan tembakan di seberang pangkalan militer Thailand. Thailand membalas tembakan dan mengerahkan 6 pesawat tempur F-16 untuk menyerang target militer. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja menuduh Thailand sengaja melancarkan serangan udara untuk menduduki wilayah Kamboja. Kemhan Kamboja juga mengklaim bahwa jet tempur Thailand menjatuhkan 2 bom di wilayah yang dikuasai Kamboja ketika bentrokan kedua negara meningkat. Bentrokan kedua negara terjadi sehari setelah Thailand menarik duta besarnya dari Kamboja, menyusul ledakan ranjau darat yang melukai seorang tentara Thailand di perbatasan. Sebelumnya, pada Rabu 23 Juli, Bangkok juga mengatakan akan mengusir duta besar Kamboja dari Bangkok. Kebakaran melanda di kawasan Jatinegara Barat, Kecamatan Jatinegara, menghanguskan 4 kios dan 1 gudang penyimpanan. Sejumlah pedagang yang panik berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Kebakaran diduga berasal dari ledakan gas dari salah satu kios yang terbakar. Api kemudian merambat ke kios lain hingga membakar sebagian gudang penyimpanan pasar Master Jatinegara. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Lagi ngapain Bang tadi Bang? Lagi ngegoreng. Ngegoreng apa? Goreng. Itu? Iya karena gasnya keluar terus. Gas kita habis, masuk diganti apa kagak? Gasnya keluar terus. Meluncurkan masuk tahap kedua hingga jumlah itu 12 unit. Nah, setelah kami sampai tiba di lokasi kebakaran, size up dan kita melokalisir, mencoba untuk menghitung beberapa bagian yang terbakar. Peristiwa kebakaran sempat menimbulkan kemacetan di ruas Jalan Jatinegara Barat. Petugas mengalihkan arus kendaraan yang menuju Matraman ke ruas Jalan Jatinegara Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Lima rumah makan yang berada di kawasan Jababeka, Kampung Sempu, Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, ludes terbakar. Api dengan cepat menyambar ke bangunan semi permanen tersebut. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari kawasan Jababeka dan Kabupaten Bekasi dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Diduga api berasal dari bagian belakang warung tempat memasak. Saya ngeliat di belakang, di dindingnya sebelah itu api udah gede aja. Oh, api udah gede? Pas lagi rame-ramenya orang makan, jam makan siang soalnya. Yang diindikasinya dari dugaan korsleting listrik. Nah ini telah ditangani oleh kawasan Jababeka dan juga Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi dengan personil kurang lebih 20. Akibat kebakaran, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini ditangani petugas kepolisian Polsek Cikarang Utara dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia yang juga Sekjen Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari, mengunjungi salah satu perusahaan Malaysia yang bergerak dalam bioenergi dan karbon kredit.
TSG Group di Sarawak. Pria yang akrab disapa IYP ini diajak ke laboratorium untuk melihat langsung proses bagaimana bibit pohon Polonia disterilisasi dan dikembangkan sebelum ditanam. Selain itu, IYP juga diajak ke perkebunan untuk melihat keunikan pohon Polonia yang mampu tumbuh kembali dengan cepat setelah ditebang, sehingga sangat potensial untuk diterapkan dalam upaya reboisasi berkelanjutan. Kadin Indonesia beserta TSG akan bekerja sama. Tentunya di beberapa tempat kita akan melakukan penghijauan, di mana penghijauan ini bisa untuk lingkungan dan untuk peningkatan ekonomi yang ada di Indonesia. Harapannya seperti itu. Very happy and honored to have the opportunity to work with Kadin Indonesia. So then we hope they can bring this future tree to Indonesia to be planted in Indonesia, so that it can help the together this new species, new growth in Indonesia. Pohon Polonia memiliki sejumlah keunggulan lainnya. Pohon ini mampu menyerap karbon dioksida hingga 10 kali lipat dibandingkan pohon biasa. Regenerasinya yang cepat juga membuatnya cocok digunakan untuk kebutuhan hutan, tanaman industri, dan pembangkit listrik biomasa. Dari Sarawak, Malaysia, Damar Hujaksono, iNews melaporkan.